Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat ibu kelas 6, bagaimana kabarnya? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, di pertemuan kita kali ini di minggu kedua November, kita masih membahas tentang karakteristik negara ASEAN. Dan yang akan kita bahas adalah julukan-julukan negara anggota ASEAN. Yuk, simak baik-baik. Indonesia, negara yang begitu banyak limpahan sumber daya alam yang diberikan Allah kepada kita. Tak hanya itu, Indonesia juga kaya akan keberagaman budaya dan tradisinya, sehingga begitu banyak julukan yang diberikan kepada negara Indonesia. Indonesia dijuluki dengan negara Zamrud Khatulistiwa. Julukan ini diberikan karena letak geografisnya yang dilintasi oleh garis khatulistiwa. Dan jika dilihat dari langit, pemandangan pulau-pulau Indonesia bagaikan batu zamrud yang sangat indah, berwarna hijau kebiru-biruan. Yang kedua, negara agraris. Indonesia dijuluki sebagai negara agraris karena memiliki lahan pertanian yang luas. Dan sebagian besar penduduk Indonesia mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Dan yang ketiga adalah negara maritim. Ini karena Indonesia memiliki lautan yang sangat luas. Indonesia dijuluki dengan negara 1000 pulau karena Indonesia memiliki ribuan bahkan belasan ribu pulau. Kedua, Malaysia. Malaysia dijuluki sebagai negeri jiran atau negeri tetangga. Ini dikarenakan daratan Malaysia berbagi atau berdampingan dengan negara lain, yaitu negara Indonesia di Kalimantan. Malaysia juga bertetanggaan dengan Brunei Darussalam dan Thailand. Ketiga, negara Thailand. Negara Thailand dijuluki sebagai negeri gajah putih karena di Thailand banyak populasi gajah putih dan dilindungi. Gajah putih ini juga merupakan hewan nasional Thailand dan merupakan simbol kerajaan di negara Thailand. Negara keempat, Singapura. Negara ini adalah negara yang tertib dan teratur. Bahkan Singapura termasuk ke dalam 10 besar negara bersih di dunia. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Ya, karena semuanya dibuat aturan dan jika melanggar akan dikenakan sanksi atau denda. Maka dari itu, Singapura dikenal sebagai negeri 1001 larangan. Dendanya nggak tanggung-tanggung loh, bisa $500, $1000, bahkan $5000. Coba kamu kalikan 10.000, berapa rupiah itu? Kelima, Filipina. Filipina merupakan salah satu negara penghasil padi di Asia Tenggara. Dan di Filipina terkenal dengan konsep pertanian padi yang ada di bukit-bukit. Sehingga negara ini dikenal sebagai negara lumbung padi. Negara keenam, Brunei Darussalam. Selamat datang di negara sultan. Negara ini dikenal sebagai negara petrodolar. Artinya negara ini memiliki pendapatan rata-rata yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena Brunei Darussalam memiliki sumber daya alam minyak bumi yang melimpah. Negara ketujuh adalah Vietnam. Vietnam dijuluki sebagai negeri naga biru. Nah, negara Vietnam mengikuti jejak negara-negara 4 naga Asia lainnya seperti Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan. Industri di Vietnam juga sudah mulai berkembang cepat dan ekonominya juga sudah mulai meningkat sehingga negara ini disebut dengan negeri naga biru.
8. Laos. Seperti yang Ibu jelaskan di video sebelumnya, Laos dijuluki sebagai negara The Landlocked Country, yang artinya tanah yang terkunci. Ini dikarenakan posisi negara Laos dibatasi oleh daratan-daratan, sehingga Laos tidak memiliki laut sama sekali, yang ada hanya sungai. Kesembilan, negara Myanmar. Negara Myanmar dijuluki sebagai negeri pagoda emas, atau banyak sekali yang menyebut sebagai negeri 1001 pagoda. Hal ini karena di Myanmar terdapat banyak sekali pagoda-pagoda yang berkubah emas. Dan negara terakhir adalah Kamboja. Kamboja dijuluki sebagai negeri Hell on Earth atau neraka dunia. Serem ya? Mengapa dijuluki seperti itu? Karena mereka pernah mengalami kisah sejarah yang pahit pada masa lalu. Pada akhir tahun 1970-an terjadi perang dan pembantaian oleh rezim Khmer Merah, sehingga menewaskan lebih dari 2 juta jiwa rakyat Kamboja. Demikianlah materi di pertemuan kita kali ini tentang julukan-julukan negara anggota ASEAN. Dan jangan lupa kerjakan tugas praktek kamu paling lama dikumpul tanggal 15 November dan dikirim ke link yang sudah di-sharekan oleh wali kelas kamu. Dan selanjutnya tugas dari video ini adalah seperti biasa, kamu tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari video ini dengan jelas di buku catatan. Lalu laporkan dan ke WA Ibu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.